Kata Pak Yusron itu kalau kita baru mendengar mudzakarah, dengar-dengar bayan saja, itu baru dapat ilmu iman. Baru kita belajar tentang lafaz iman. Nah, yang mau kita butuhkan itu, yang mau kita usahakan, yang mau kita dapatkan itu pengalaman iman. Pengalaman iman yang mau kita usahakan sehingga bisa merubah ya, keyakinan kita, amal kita dengan pengalaman tadi. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu juga seperti itu ditarbiyah. Ya, ditarbiyah dengan apa? Pengalaman iman tadi. Ya, pasukan Abu Darda mau perang, mau berdakwah, nyebrang sungai, dan sungainya ini lebar, deras lagi airnya. Ya, tapi gimana? Secara akal tidak mungkin ini kendaraannya kuda bukan kapal. Tidak bisa nyebrang, kendaraannya kuda. Ya. Bagaimana Allah? Maka mereka sholat hadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seberangi sungai tadi sehingga telapak kaki kuda pun tidak basah. Sehingga lota yang jatuh ke sungai itu berbunyi, Pak. Lota ini tempat air yang terbuat dari kuningan atau mungkin apalah itu dari besi atau apa. Terdengar jatuh di air itu berbunyi sebagaimana jatuh di daratan. Baru dapat pengalaman iman. Di sana baru dapat ternyata ya, air ini memberikan manfaat mudaratnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Muaz bin Jabal begitu juga terhalang gunung. Dia sholat 2 rakaat, dia target gunung. Baru dapat pengalaman. Dapat pengalaman iman. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang membedakan kita dengan para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu hanya iman, Pak. Kadar kualitas iman. Ya, kalau sholatnya sama, sholatnya kan sama sahabat dengan kita. Yang fardu 5 juga, yang wajib tuh 5. Yang rawatib juga lebih kurangnya itulah, nggak ada. Zakatnya sama juga, hajinya sama. Yang membedakan apa? Iman. Dinilai itu sahabat menjadi radhiyallahu anhu itu yang pertama itu karena imannya. Sehingga ulama bagi tahu ada yang mulia imannya Abu Bakar itu, ya, imannya seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kalau dikumpulkan imannya mulai dari Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai nanti bayi yang iman di akhir nanti dikumpulkan, Pak, tidak bisa mengimbangi imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi yang membedakan para sahabat radhiyallahu anhu, orang-orang saleh dengan kita ini iman saja. Kalau muamalah ubudiyah, muamalah muasyarahnya sama. Ya. Tidak beda. Maknanya apa yang mulia? Dengan kesempurnaan, dengan kekuatan, dengan level iman yang sudah diperoleh para sahabat tadi, sehingga amal mereka, amal para sahabat, sholatnya, zikirnya bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala secara cash, bisa menyelesaikan masalah-masalah, bisa membentuk karakter kita, keluarga dan umat. Ya, kalau yang lainnya sama saja. Ya, ibadahnya sama. Apa yang membedakan iman? Nah, makanya lagi dan lagi kita mesti usaha lagi. Nah, dan usaha kita ini apa? Bukan hanya sekedar kita mempelajari lafaz iman la ilaha illallah saja. Tapi bagaimana kita mau mencari pengalaman iman? Ya, pengalaman iman. Banyak cerita-cerita teman kita sudah kita rasakan. Nah, ini mestinya yang mesti kita jaga, yang mesti kita usahakan begitu. Yang mesti kita ingat-ingat begitu. Bagaimana ketika kita keluar dengan tafakutnya sedikit tapi teman yang tafakutnya banyak pulang sama juga. Ya, bagaimana ketika dalam kesulitan takaza Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan juga. Nah, ini yang namanya pengalaman iman. Ya. Maka Bapak ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lagi kita dihadirkan ya, seminggu sekali untuk bermudzakarah, mengulang-ulang kembali, mengingat-ingat kembali bagaimana pentingnya usaha atas perkara iman tadi. Karena sudah menjadi hak, pasti kalau iman kuat, ibadahnya akan kuat. Ya, muamalah akan betul, muasyarahnya akan baik, akhlaknya pun akan mulia. Ya. Nanti kalau imannya sudah bagus, amalnya sudah bagus, muamalahnya bagus, ya, muasyarahnya bagus, akhlaknya bagus, akhwal baru akan bagus. Ini sudah menjadi rumus. Kalau tidak, ya nampaknya memang bagus di pandangan manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang nggak ada harganya. Mungkin ekonominya maju, mungkin negaranya maju, daerahnya maju dari segi dunia, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada harganya.
Karena jangankan kok dunia sedikit, dunia seluruh dunia ini di pandangan Allah SWT tidaklah lebih nilainya melebihi daripada sebelah sayap nyamuk. Makanya dirahmati Allah SWT, kita ini mau menjadi orang-orang yang sukses, mau menjadi orang yang pintar, mau menjadi orang yang cerdas. Apapun strata kita, kondisi kita, keadaan kita, bagaimana nanti ketika akhir hayat kita itu kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebetulnya. Kalau di akhir hayat kita, di akhir kematian, di awal kehidupan kita, ya, ketika datangnya kematian kita, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, masyaallah.